Tepatnya ini sandiwara, Pak kami ini sudah tahu. Hanya memasukkan satu orang itu gampang, Pak Kapolres, gampang, Pak Kapolda. Jangan main-main, jangan sandiwara. Rakyat ini sudah muak kepada penegakan hukum yang tidak adil, penegakan hukum yang tebang pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Setelah berita Gus Nur tak mewarnai media sosial beberapa hari ini, tiba-tiba ada video dari kerabat Gus Nur yang sepertinya sedang mendatangi kepolisian Polda Jawa Tengah, di mana salah seorang dari mereka bapak tua ini berteriak-teriak dengan bicara berapi-api terkait dengan Gus Nur yang sepertinya menurutnya itu disalimi, di mana proses pengadilan Gus Nur ini dipindah-pindahkan dari Jakarta ke Jawa Tengah, yang menurutnya bahwa ini Gus Nur sengaja diperlakukan seperti itu. Bahkan dengan sangat lantang bapak tua ini berbicara bahwa hentikan segala sandiwara karena rakyat katanya sudah muak dengan penegakan hukum. Sebuah pernyataan yang menurut kita ini betul-betul cukup keras dan pedas ditujukan kepada kepolisian dan aparat penegak hukum. Tetapi apakah kenyataannya seperti itu? Kita akan coba simak dulu seperti apa pernyataan dari bapak tua ini. Sekali lagi sudah disampaikan ini surat permohonan pemindahan baik kepada Kapolda, baik kepada Kapolres dan juga kepada Kejaksaan di Surakarta sudah disampaikan agar segera dipindah, agar segera jangan ada penangkapan dan pengadilan sandiwara kepada Gus Nur, karena Gus Nur ini seharusnya diadili di Jakarta Pusat, lokusnya di sana. Tiba-tiba dengan alasan saksinya banyak di Solo, dipindah di Solo, mau Gus Nur itu. Tapi yang terjadi subhanallah kezalimannya bahkan sampai merasa ini adalah penyiksaan yang terselubung. Sudah dibawa dari Jakarta sampai ke Polda Jawa Tengah dan kemudian sampai ke Polres Solo, langsung diambil lagi dengan alasan tidak ada tempatnya. Ini sandiwara, Pak kami ini sudah tahu. Hanya memasukkan satu orang itu gampang, Pak Kapolres, gampang, Pak Kapolda. Jangan main-main, jangan sandiwara. Rakyat ini sudah muak kepada penegakan hukum yang tidak adil, penegakan hukum yang tebang pilih. Alhamdulillah. Yang terakhir saya sampaikan kepada Gus Nur, kepada keluarga Gus Nur, apa yang panjenengan sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kemuliaan, dan Allah SWT menjanjikan pasti akan membalas kebaikan. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh bapak tua ini yang ditemani oleh kerabat Gus Nur dan juga sepertinya penasihat hukum, yang terus-menerus beliau menegaskan agar Gus Nur ini dibebaskan. Dan apa yang dituduhkan kepada Gus Nur yang menurutnya yakni mubahalah itu tidak punya alasan kuat untuk kemudian menangkap dan menahan Gus Nur. Karena mubahalah dari berbagai ulasan-ulasan bapak tua ini berkali-kali dia menegaskan bahwa itu adalah ajaran Islam yang menurutnya Gus Nur menegakkan ajaran Islam, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang terus-menerus diulang dan diteriakkan oleh bapak tua ini. Dan memang sebagaimana kita ketahui bahwa Gus Nur itu ditersangkakan karena diduga melakukan penistaan agama karena proses mubahalah yang dilakukan. Dan inilah yang kemudian diprotes keras oleh kerabat-kerabat Gus Nur, para kuasa-kuasa hukum Gus Nur, karena mubahalah menurutnya itu adalah bahagian daripada ajaran Islam. Dan ketika itu dijadikan alat untuk kemudian menjerat atau mentersangkakan Gus Nur, sama artinya kita mengkriminalisasi ajaran-ajaran Islam itu sendiri, sebagaimana sering diungkap oleh para kuasa-kuasa hukum beliau. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian tentu sudah melakukan
langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur, karena tidak mudah dan gampang mentersangkakan seseorang jika tidak cukup minimal dua alat bukti. Dan kepolisian tentu dengan sangat hati-hati ya, kemudian dia menentukan ya dengan adanya pandangan ya atau saksi ahli ya dari orang yang dianggap memang memahami agama secara mendalam, bahwa apa yang kita lihat dari proses ya mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur ya, memang ada pernyataan yang betul-betul itu ya mengarah ya kepada ya melecehkan agama. Karena ada pernyataan di situ yang kalau kita simak dari proses mubahalah itu ya betul-betul ya sangat berbahaya ya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh kepolisian menurut kita ini adalah sebuah tindakan yang harus kita dukung ya secara moral ya. Dan biarkan nanti di pengadilan yang akan membuktikan. Jadi Bapak Tua ini dan segenap kuasa hukum Gus Nur dan kerabatnya, silakan Anda lakukan pembelaan nanti di pengadilan. Lakukanlah segala upaya, siapkan bukti-bukti Anda jika Anda merasa memiliki itu ya, lakukan segala upaya pembelaan. Nanti biarkan pengadilan yang memutuskan, biarkan hakim ya yang kemudian menilai ya, memeriksa ya, mengadili dan memutus. Karena itulah yang diatur ya dalam hukum kita. Kita tidak boleh melakukan tindakan di luar daripada proses penegakan hukum, karena itu juga bisa mengarah kepada tindakan yang tidak ya kooperatif terhadap upaya-upaya penegakan hukum, dan itu juga bukanlah warga negara yang baik. Toh jika pada akhirnya memang Gus Nur ya tidak terbukti di pengadilan, maka pasti ya dia tidak akan divonis ya. Itu akan keluar sebuah putusan yang tentu hakim akan mengikuti kaidah-kaidah hukum acara kita ya. Kenapa? Karena ya tentu kita tahu bahwa hakim itu sudah disumpah ya dalam menjalankan profesinya sebagai hakim, dan dia diawasi oleh komisi yudisial. Sehingga kita harus menyerahkan persoalan ini kepada institusi yang berwenang, bukan malah justru membangun narasi-narasi di luar sana yang bisa menggiring publik ya kecurigaan yang berlebihan kepada institusi hukum, kepada institusi negara, karena kita telah membuat narasi-narasi atau opini-opini ya yang itu salah dipahami oleh khususnya orang awam, dan itu juga berbahaya bagi upaya-upaya membangun iklim demokrasi di negara ini, upaya untuk mengedukasi publik Indonesia terkait dengan ya penegakan hukum. Siapapun yang melanggar hukum ya pasti akan dihukum, tak campur itu siapa ya, baik orang yang mengaku dirinya sebagai ustadz, sebagai dai dan sebagainya, bukan karena dia ustadz, gara-gara dia ustadz sering ceramah ya melanggar hukum dihukum, lalu kemudian dibuat lagi opini ya kriminalisasi ulama. Itu bukanlah cara berpikir ya yang baik ya sebagai warga negara. Yang jelas bahwa kita ikuti prosedur hukum ya, karena sebagai warga negara ya kita harus serahkan kepada institusi ya penegakan hukum. Dalam hal ini adalah ya tentu ya kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Nanti seperti apa putusannya ya, itulah yang akan dijadikan dasar bagi kita. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.